Oke, bobroknya rangka ESA pada motor Honda harus bisa dimanfaatkan oleh Yamaha dan juga Suzuki. Apa sih yang harus dimanfaatkan dari momen ini? Oke, ikutin terus pemaparannya bersama Bang Pedro. Oke, nah tentu kita udah nggak asing ya, atau kita udah bosan dengar tentang rangka ESA yang patah, keropos, dan juga sangat-sangat bikin khawatir ya Gan ya. Nah, terkait rangka ESA ini udah saya bahas juga beberapa video kemarin, saya udah bahas 3 video. Dan sekarang saya akan bahas dari sisi yang lain, yaitu momen tentang kualitas si Honda dalam hal ini rangka ESA yang kurang bagus bisa dimanfaatkan oleh Suzuki dan juga Yamaha untuk meningkatkan penjualannya. Nah, kok bisa seperti itu Bang? Bisa dong. Nah, dalam hal ini tentu kita tahu ya kalau Honda itu penjualan nomor 1 di Indonesia dan pabrikan nomor 1 di Indonesia. Setelah itu ya baru Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki. Dan momentum rangka ESA yang tidak berkualitas, yang berkarat dan patah itu tentu harus bisa dijadikan momentum kebangkitan Suzuki dan juga Yamaha. Nah, dalam hal ini untuk mendongkrak penjualan. Oke, di sini Yamaha dan Suzuki bisa menawarkan kualitas yang tentunya lebih baik dibanding dengan Honda ya, terutama dalam penjualan Matic-nya. Kenapa saya nggak masukkan Kawasaki? Karena Kawasaki nggak membuat Matic ya, jadi pabrikan Yamaha dan pabrikan Suzuki yang masih memproduksi yang head to head dengan pabrikan Honda ya. Jadi lawan tangguh si Vario 160, terus si Beat, si Genio, dan Scoopy tentu ya seperti Gear 125, Mio AM3, NMAX, Aerox, terus juga ada Address, ada juga Avenis, ada juga Next atau Next Crossover ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam bisnis, terutama bisnis sepeda motor, sindir menjindir atau misalnya kasarnya sedikit-sedikit nyerempet-nyerempet itu sesuatu hal yang lumrah. Bahkan dalam hal bisnis sepeda motor itu udah terjadi beberapa tahun sebelumnya ya. Misalnya ketika Jialing menyindir Honda, ketika Yamaha itu yang Kampung Cibebek yang didipetet sama Naga Bonar yang menyindir pabrikan lain, itu sebetulnya hal yang lumrah. Bahkan ada satu keuntungan yang kita dapat. Apa sih yang keuntungan kita dapat sebagai konsumen? Tentu dengan persaingan bisnis seperti ini menjadikan para pabrikan berlomba-lomba untuk menawarkan kualitas yang bagus. Dan di momentum rangka ESA yang sering patah ini bisa jadi momentum Yamaha untuk menggembor-gemborkan produknya yang lebih berkualitas dari Honda. Apalagi Suzuki. Nah, kalau Suzuki udah nggak usah diragukan lagi lah kualitasnya. Sampai-sampai pabrikan Suzuki ini saking kuatnya motor, saking berkualitasnya motor, bahkan bengkel-bengkelnya pada tutup saking kuat-kuatnya motor Suzuki. Nah, bahkan ada jargon atau ada joke yang menyebutkan bengkel Suzuki jadi mixu, bengkel Suzuki jadi toko mebel, bengkel Suzuki jadi toko sembako. Itu bukan suatu hal yang aneh, saking kuat-kuatnya kualitas Suzuki. Nah, di sini ditunggu bahkan momentum kebangkitan dari Suzuki. Ayolah tawarkan produknya, kalau perlu datangkan nggak apa-apa, CWU juga asal murah untuk dijual di Indonesia. Mumpung momentum Honda lagi, maaf ya, lagi down ke bawah. Bahkan nih, saya sejujurnya ya agak sedikit diprotes juga sama temen. Dia kan teman kan sales Honda ya. Saya kan kemarin buat video tentang rangka ESA yang karat, yang patah. Saya edukasi yaitu untuk kritik membangun kepada AHM ya. Saya bukan nggak kasihan ke sales Honda, saya justru lebih kasihan kepada yang pakai Honda. Jadi harusnya ya sales-sales ke atasan bikin dong produk yang berkualitas supaya kita jualan Hondanya juga enak. Ya, saya doakan lah semoga situasi seperti ini jadi lebih baik lagi. Nah, bagi Yamaha kesempatan nih, apalagi Yamaha ini secara langsung itu head to head dengan Honda. Apalagi kan penjualan Honda selalu nomor 1, sementara Yamaha selalu nomor 2. Dan kita, menurut saya pribadi yang nggak tahu, agan-agan silahkan bisa menilai sini. Menurut saya kualitas Yamaha itu sedikit lebih baik daripada kualitas motor Honda ya. Sedikit lebih baik dari motor Honda Yamaha menurut saya pribadi. Kalau Suzuki itu wah udah nggak usah dibilang lagi, Suzuki lebih baik lagi kan. Nah, di sini Yamaha bisa menawarkan misalnya head to head. Bahkan saya lihat tuh di sosmed, meskipun bukan langsung dari Yamaha langsung, dan di Suzuki juga meskipun bukan dari Suzuki langsung, ada dealer Suzuki yang sedikit agak menyindir ya, menyindir nih. Katanya bilang
rangka kami kuat, rangka kami kokoh, rangka kami tidak berkarat. Nah itu ada dealer Suzuki di Jawa Tengah, di Jawa lah kalau nggak salah ya. Itu meskipun inisiatif dealer sendiri, tapi bagus. Jadi menciptakan iklim kompetisi ya wajarlah nyindir-nyindir sedikit. Ibaratnya begini, Samsung aja suka menyindir iPhone ya, suka menyindir iPhone dalam ini Apple ya, suka menyindir. Itu sesuatu hal yang lumrah, sindir menyindir dalam dunia perbisnisan, termasuk dalam bisnis sepeda motor. Terus Yamaha, saya lihat kemarin di daerahnya juga ada bilang begini ya, bikin banner, silahkan ketuk rangka kami lebih kuat, lebih tebal. Itu sindiran sebetulnya kepada pihak Honda, dan ini memang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya baik oleh Suzuki dan juga oleh Yamaha ya. Si pabrikan Honda ini memang sekarang kan lagi, maaf ya, lagi down, lagi terpuruk karena kasus rangka ESAP yang tidak berkualitas. Mungkin tentang rangka ESAP ini bisa cek juga link di deskripsi, ada saya sertakan juga. Saya udah bahas 3 video tentang rangka ESAP ini, yang kropos, yang bobrok, dan lain sebagainya ya. Jadi memang momentum ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pihak pabrikan Suzuki dan juga Yamaha. Yamaha yang head to head langsung dengan ini ya, dengan Honda. Misalnya head to headnya Vario 160 kan head to head dengan NMAX, dengan Aerox. Terus misalnya Mio AM3 atau yang Grand Pirano atau Prigo mungkin dengan Beat, dengan Vario 125, dengan Scoopy, yang Pino misalnya dengan Scoopy. Jadi sama-sama menjual Matic ya. Jadi Kawasaki memang saya di sini tidak masukkan Kawasaki karena Kawasaki kan tidak main Matic, jadi mainnya di motorsport. Jadi kita tidak masukkan, tapi juga tetap bisa dimanfaatkan juga oleh Kawasaki ya. Sebaik-baiknya, sebesar-besar atau sekecil-kecil apapun itu bisa dimanfaatkan oleh pabrikan Kawasaki juga. Tapi memang yang head to head langsung ya tentu yang masih yang menjual motor Matic, sama-sama Suzuki dan Yamaha yang sama-sama masih memproduksi motor Matic ya. Suzuki kalau nggak salah ada Next 2, Next Crossover, Avenis dengan apalagi Address ya. Kalau Yamaha banyak, AM3, Pino, Grand Pilano, Gear, terus NMAX, bahkan XMAX dan lain sebagainya. Oke nih, manfaatkanlah oleh pabrikannya, karena pabrikan Yamaha itu yang bisa menurut saya paling head to head dengan pabrikan Honda ya. Pabrikan Suzuki juga, nah ini saya kadang-kadang agak-agak greget gitu sama Suzuki. Kenapa sih Suzuki ini selama ini selalu mengeluarkan model yang nggak banget gitu, yang bukan selera orang Indonesia? Kenapa sih desain dari India dibawa ke Indonesia? Tapi memang kasarnya ada yang bilang begini, lebih baik tampilan buruk rupa, yang penting rangka kuat, yang penting mesin kuat. Oke, di sini bolehlah Suzuki secara model mungkin ya bukan selera orang, kebanyakan kasarnya modelnya nggak cantik-cantik amat ya, nggak rupawan. Tapi kita di sini ada value yang bisa dijual dari Suzuki, yaitu apa? Kualitas. Nah, tidak boleh main-main dengan kualitas, apalagi rangka ESAP nggak kebayang dipakai patah atau kita was-was. Ya sekarang setahun 2 tahun rangka kita masih nggak ada karatnya, bisa aja 4 tahun 5 tahun 6 tahun kemudian berikutnya karat juga atau apa ya. Silahkan kepada petinggi Suzuki, kepada petinggi Yamaha, atau mulai dari yang terkecil misalnya sales-sales Yamaha atau sales-sales Suzuki, silahkan kalian manfaatkan momentum yang besar inilah, katakannya seperti itu. Apalagi Honda, mungkin kalaupun Honda melakukan recall tidak butuh mungkin perlu waktu yang lumayan lama ya, tidak cukup sebulan 2 bulan, mungkin beberapa bulan, bahkan 6 bulan, bahkan mungkin 1 tahun ya untuk melakukan recall atau melakukan perbaikan. Bisa dimanfaatkan oleh Suzuki genjot produksinya. Jangan Suzuki ini selama ini saya lihat hanya mementingkan impor. Dia memang nggak jualan di Indonesia itu kayak nggak serius. Nggak apa-apa, nggak jualan di Indonesia juga nggak serius, toh di luar negeri laku karena diekspor ke luar negeri. Jadi begini ya, produk Suzuki itu kebanyakan diekspor karena standar kualitas Suzuki itu memang super bagus, standar dunia. GSX 125 sampai diimpor ke Jepang ya, sampai Satria FU yang injeksi sampai diimpor ke negara Afrika dan banyak lagi negara ya, sampai Malaysia pun mendatangkan dari Indonesia juga ya. Yamaha juga sama, Yamaha NMAX itu di dunia diproduksi oleh memang pabrikan Yamaha ya. Nah dari ini tentu penjualan domestik, penjualan lokal di Indonesia juga harus lebih giat lagi ya, terutama Suzuki ini. Ayo nih Suzuki, kalau perlu datangkan nggak apa-apalah CBU juga, yang penting kayak misalnya Saluto, ayo dong masukkan, Saluto itu keren loh, jangan cuma Next 2, Next Crossover, Avenis dengan Address doang ya. Datangkan Matic yang lainnya, kalau perlu Matic yang lebih gede lagi kapasitasnya.
Yamaha juga bisa dimanfaatkan. Apalagi saya kemarin lihat ya di sosmed ada sales Yamaha. Dia menurut saya pinter. Sales Yamaha bilang begini, rangka kropos kita tidak, katanya ya. Emang nggak apa-apa. Di sini bukannya sebetulnya menjatuhkan ya, tapi sebetulnya ini kita juga yang diuntungkan ya dari hukum pasar seperti kita yang diuntungkan. Jadi produsen berlomba-lomba untuk menciptakan motor yang berkualitas. Ya, nyindir-nyindir sedikit nggak apa-apa kalau itu suatu kenyataan. Samsung aja sering nyindir iPhone kok, Samsung aja sering nyindir Apple kok, jadi saling-saling sindir itu wajar. Bahkan sindir menyindir di dunia otomotif itu udah terjadi, udah era 90-an akhir 2000-an awal. Contohnya pernah Jialing Bangau itu nyindir Honda, bebeknya dicekik atau apa, nyindir Honda itu nggak masalah. Terus misalnya Om Didi Petet sama Didi Mizwar waktu ada iklan-iklan Kampung Cibebek itu yang nyindir brand lain ya. Intinya nggak masalah itu sindir menyindir ya dalam industri. Ya anggap aja ini hiburan juga ya bagi kita ya. Jadi kita mendapatkan tawaran kualitas. Jadi dengan kejadian rangka ESAP Honda yang kropos, dimanfaatkan momentum untuk mendongkrak penjualan Yamaha dan Suzuki. Karena begini ya, memang ya di beberapa berita, di laman berita online ya, saya perhatikan juga, saya simak juga, memang akhir-akhir ini penjualan Honda mau nggak mau terpengaruh. Bahkan yang penjual motor Honda second itu terpengaruh sekali, ada penurunan untuk produk Honda terkhusus yang memakai rangka ESAP seperti Vario 160, Beat, terus juga Scoopy sama Genio ya kan ya. Nah, bahkan yang tidak memakai rangka ESAP pun sedikit terpengaruh. Jadi di sini sekaligus kita kritik yang membangun nih buat Honda. Ayo dong Honda bikin produk berkualitas dong, kayak motor saya dulu nih Astrea Grand, walaupun udah jadul tahun 95 tapi sampai sekarang rangkanya kuat. Dipasangkan mesin Daytona yang tenaganya 25 horsepower, nggak ada tuh retak-retak atau patah karat pun. Dia tidak sudi mampir di motor Honda saya zaman dulu. Karat pun nggak ada, catnya kuat. Belum pernah saya cat ulang nih rangkanya. Kalau bodinya ya pernah saya cat ulang. Rangkanya itu kuat banget, tebal, kuat, walaupun agak berat nggak masalah ya kan ya. Nah, selanjutnya ayo Suzuki ini bisa dijadikan momentum untuk mendongkrak, ya minimal mendongkrak sedikit penjualan Suzuki lah. Masalah kualitas Suzuki itu nggak usah digembor-gemborkan juga, semua orang tahu sebetulnya kualitas Suzuki itu sangat bagus ya. Untuk Suzuki itu nggak usah pihak Suzuki membilang wah produk kami berkualitas, produk kami bagus. Itu emang masyarakat udah menilai kalau Suzuki itu memang bagus, memang berkualitas, memang kuat. Yamaha juga memang sih ada beberapa problem, Yamaha juga nggak lepas dari problemnya, ada beberapa, tapi yang jelas sedikit lebih baik daripada Honda ya. Kualitas Yamaha masih oke lah dibanding dengan Honda sama sekali ya, karena Honda ya beberapa produk selain rangka ESAP yang baru-baru ini, kemarin-kemarin kan ada seperti spakbor miring, seperti geredek kalau Honda ya, terus ada beberapa crankcase jebol, meskipun nggak tahu jebolnya karena kualitasnya kurang atau misalnya jebolnya karena kecelakaan atau apa. Yang jelas memang Honda geredek, spakbor miring, rangka ESAP, ayolah dimanfaatkan kelemahan kompetitor Honda ini oleh pihak Suzuki dan juga pihak Yamaha. Saya seneng nih kompetisi seperti ini, nggak apa-apalah sindir menyindir sedikit, kita sebagai konsumen malah yang diuntungkan. Jadi setiap produsen berlomba-lomba menciptakan produk yang lebih berkualitas daripada kompetitor lainnya, dan itu hukum pasar ya kan ya. Jangan cuman mentingin model doang, jangan cuma mentingin yang lain, yang penting kualitas. Kalau saya pribadi, misalnya saya pilih Suzuki, modelnya nggak banget, tapi kenceng, tapi kuat. Nah itu yang saya suka, ini saya pribadi ya. Nah oke, mungkin itu aja pembahasan tentang momentum rangka ESAP yang lagi viral, yang membuat Honda kualitasnya sedikit dipertanyakan. Bisa dijadikan manfaat momentum ini untuk mendongkrak penjualan kedua brand, terutama Yamaha dan Suzuki. Meskipun Kawasaki juga bisa ya, meskipun nggak head to head karena tidak mempunyai pasar matic. Oke, itu aja. Mungkin nanti saya bahas juga di segmen lainnya tentang yang berkaitan dengan rangka ESAP ini Honda. Dan untuk rangka ESAP mudah-mudahan ada segera titik temu, karena AHM udah dipanggil oleh beberapa lembaga pemerintah seperti Menteri Perhubungan, terus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan Dirjen PATK lah atau apalah, itulah banyak yang dipanggil. Oke.
Itu aja kan, sukses buat kita semua, sukses buat AHM, sukses buat Suzuki, sukses buat Yamaha, sukses buat Kawasaki, pokoknya sukses buat semua pabrikan yang ada di Indonesia, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga masyarakat Indonesia memakai motor yang berkualitas. Mantap, gaspol!